Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak soleh dan soleha? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat walaupun belajarnya dari rumah. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa agar aktivitas belajar kita bernilai ibadah dan ilmu yang kita dapatkan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Hari ini kita akan mempelajari atau membahas materi pembelajaran yang kedua, yaitu mengenal nama Allah Subhanahu wa taala dan kitab-kitabnya. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas nama Allah Subhanahu wa taala, dan untuk pembahasan kitab-kitabnya kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Adapun tujuan pembelajaran yang kita akan capai pada pembelajaran kali ini, yang pertama, peserta didik dapat meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mematikan, Maha Hidup, Maha Berdiri Sendiri, dan Maha Esa. Yang kedua, meyakini adanya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi rukun iman. Yang ketiga, menunjukkan sikap berani, peduli, mandiri, dan teguh pendirian sebagai implementasi dari pemahaman makna Al-Asma'u Al-Husna, Al-Mu'mid, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Yang keempat, memahami makna Al-Asma'u Al-Husna, Al-Mu'mid, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Yang kelima, menunjukkan sikap percaya diri sebagai implementasi dari pemahaman makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya. Yang keenam, memahami makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi rukun iman. Sebelum melangkah kepada pembahasan, saya harap anak-anakku sekalian memperhatikan dan menyimak baik-baik materi yang akan kita bahas pada hari ini. Selanjutnya kita akan melangkah kepada pembahasan. Bagian A, mari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Asma'u Al-Husna. Sudah menjadi kebiasaan apabila kita ingin mengenal sesuatu, misalnya mengenali orang, hewan, tumbuhan, dan benda alam lainnya, yang pertama ditanyakan adalah namanya. Melalui nama itu kita mengenal sesuatu. Demikian juga halnya Tuhan. Siapakah Tuhan? Agama Islam menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengenal lebih jauh siapakah Allah Subhanahu wa taala, jawabannya ada pada Al-Asma'u Al-Husna atau biasa disebut Asmaul Husna. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan namanya kepada manusia melalui kitab suci Al-Qur'an. Di sana disebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala sebanyak 99 nama atau disebut dengan Asmaul Husna, yaitu nama-nama yang baik dan indah. Adapun pelajaran Al-Asma'u Al-Husna di kelas 5 ini dibatasi hanya 4 Al-Asma'u Al-Husna, yaitu Al-Mu'mid, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Uraiannya sebagai berikut. Al-Asma'u Al-Husna yang pertama, Al-Mu'mid, mengandung arti yang Maha Mematikan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati. Oleh karena itu, kematian tidak dapat dihindari manusia. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan yang abadi.
Al-Asma'u al-Husna yang kedua yang kita akan pelajari pada hari ini yaitu Al-Hayyu yang Maha Hidup. Mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa taala hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup makhluknya. Hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, berapa banyak orang yang sedang mengalami sakit berat, tetapi Allah masih berkehendak memberikan kesempatan untuk hidup. Sebaliknya, sering kita melihat orang yang tidak sakit, kondisinya dalam keadaan sehat walafiat, tiba-tiba saja terdengar sudah meninggal dunia. Penyebabnya bermacam-macam. Ada yang sakit jantung, terjatuh, tabrakan, tenggelam, tertembak, dan sebagainya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ya Hayyu, wahai Tuhan yang Maha Hidup, hidupilah kami dalam keselamatan dan kemanfaatan." Selanjutnya yang ketiga, Al-Qayyum yang Maha Berdiri atau Mandiri. Mengandung arti Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Selanjutnya, Al-Asma'u al-Husna yang kita akan pelajari pada hari ini yaitu Al-Ahad yang Maha Esa. Mengandung arti Allah Subhanahu wa taala itu Esa. Perhatikan Al-Quran surah Al-Ikhlas berikut ini. Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah Muhammad, ialah Allah yang Maha Esa. Disebut pula dengan Al-Wahid, artinya yang Maha Tunggal atau Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Selanjutnya, pembahasan yang kedua. Aku ingin terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kamu ingin terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Anak yang soleh dan soleha tentu akan menjawabnya, ya. Mari kita bersikap dan berperilaku dengan cara mengamalkan Al-Asma'u al-Husna sebagai berikut. Yang pertama, Al-Mu'mit mengandung arti yang Maha mematikan. Bila kita ingin bahagia, maka kita ikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Misalnya, rajin salat, rajin membaca Al-Quran, rajin belajar, serta patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Kemudian jauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Misalnya mencuri, berkelahi, dan menyakiti orang lain. Selain itu, biasakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ya Mumit, wahai Tuhan yang Maha mematikan, matikanlah kami nanti dalam keadaan husnul khotimah." Yang kedua, Al-Hayyu yang Maha Hidup. Mengandung arti bahwa yang memberi hidup dan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hidup atau mati ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap dan perilaku kita dalam hidup atau kehidupan? Tugas manusia adalah memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti memelihara diri sendiri, yaitu dengan cara makan dan minum secara teratur, jangan berlebihan, dan selalu memelihara kebersihan agar tetap sehat. Sedangkan perilaku membantu kelangsungan hidup orang lain, misalnya bersedekah dengan cara memberi makan, minum, dan membantu kesehatan orang lain yang membutuhkan. Yang ketiga, Al-Qayyum yang Maha Berdiri atau Mandiri. Mengandung arti Allah Subhanahu wa taala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Hidup harus punya semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Pada zaman dahulu, ada pepatah yang mengatakan, berdiri di atas kaki sendiri, berdikari.
Bagi siswa kelas 5, bila di rumah harus sudah dapat melakukan sendiri hal-hal tertentu, misalnya merapikan tempat tidur, menyiapkan peralatan sekolah, mencari sendiri pakaian sekolah, dan mengambil sendiri sarapan. Selanjutnya, yang keempat, Al-Ahad, yang Maha Esa, mengandung arti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Esa, yang Maha Tunggal atau Esa, yang tetap menyendiri dan tidak ada sekutu baginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mandiri, tidak membutuhkan yang lainnya. Sifat ini memberikan pelajaran kepada kita agar selalu mandiri, tidak selalu bergantung kepada orang lain. Misalnya mandi, makan, berpakaian, mengerjakan PR, menyusun dan merapikan buku pelajaran di rumah dan di sekolah. Itulah tadi pembahasan kita pada hari ini. Selanjutnya, tugas pendidikan agama Islam untuk hari ini akan saya share link soalnya di grup WhatsApp dan Google Classroom. Dan batas pengumpulan tugasnya sampai pukul 8 malam. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.